Halo, selamat pagi. Hari ini kembali kita belajar dari rumah. Dan sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya yang pertama kalian lakukan adalah berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar pada hari ini. Kemudian mintalah pendampingan dari orang tua atau kakak di rumah. Kemudian isilah terlebih dahulu absen online yang tersedia. Kemudian perhatikan materi yang diberikan dan kerjakanlah tugas. Kumpulkanlah tugas sesegera mungkin agar tidak bertumpuk dan selamat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. KD atau kompetensi dasar yang kita pelajari adalah KD 3.3, menjelaskan unsur-unsur lingkaran yaitu titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring, dan taksiran keliling dan luas lingkaran. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari keliling dan luas lingkaran. Tetapi khusus untuk hari ini saja kita akan mempelajari keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Nah, untuk menghitung keliling lingkaran, jadi keliling lingkaran itu adalah semua bagian yang ada di sisi-sisi lingkaran. Seperti ini, dari sudut sini, terus sampai sini, kemudian ukur lagi ke sini, terus sampai sini. Itu namanya keliling. Tapi ini lingkaran ya, ini persegi panjang. Contoh saja. Nah, keliling lingkaran itu mempunyai rumus seperti ini. K sama dengan Pi kali D. Ini tanda Pi ya. Tulisannya PHI. Pi kali D atau K sama dengan 2 kali Pi kali R. Apa sih ini? Apa sih K itu? Apakah Pi itu? Apakah D itu? Jadi K itu adalah keliling lingkaran. Kemudian tanda ini disebut Pi. Pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Jadi kalau menghitung lingkaran itu ada dua buah jenis pi, yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, 22/7 ini digunakan jika diameter atau jari-jari sebuah lingkaran itu merupakan kelipatan 7. Tahu kan kelipatan ya? 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Itu namanya kelipatan. Jadi kalau kelipatannya 7, kita menggunakan pi 22/7. Tetapi jika diameter atau jari-jarinya itu bukan kelipatan 7, 10 misalnya, atau 11, atau 8, atau 22, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14. Gitu ya. Di kelas sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana caranya kok pi ini bisa digunakan gitu ya. Kalau nggak kelas 5, kelas 4 deh rasanya ya. Tapi penjelasan di buku juga ada, kalau kalian mau lihat di buku paket kalian di halaman 66 itu ada ya. Nah, kemudian D, apakah D itu ini? D itu adalah diameter lingkaran. Kalian pasti sudah tahu ya, pelajaran kita yang sebelumnya itu mengenai diameter atau garis tengah lingkaran. Kemudian R itu adalah jari-jari lingkaran. Nih, jari-jari. Setengah dari diameter itu disebut jari-jari. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung sebuah lingkaran kalau ada sebuah soal yang berkaitan dengan lingkaran? Silakan kalian buka buku paket matematika kalian halaman 66. Bapak akan memberikan contoh yang Bapak ambil dari buku paket. Di sini adalah penjelasannya ya. Nah, ada contoh seperti ini. Contoh pertama di buku paket kalian halaman 66. Ada sebuah lingkaran. Ada sebuah lingkaran seperti ini. Pertanyaannya, tentukan keliling lingkaran pada gambar di atas. Jadi ditanyakan ada kelilingnya. Misalnya dari sini, nih, dari sudut yang ini, dari titik yang ini, kita tarik pakai meteran gitu ya, terus sampai sini. Tek, sampai sini. Itu namanya keliling. Nah, berapa kelilingnya gitu kan? Maka kita menggunakan rumus yang ada di sini. Bagaimana rumusnya kok bisa begini? Itu sudah kalian pelajari di pelajaran di kelas sebelumnya ya. Nah, ada sebuah gambar. Kita lihat ini gambarnya. Pertama, kita tulis dulu rumus yang kita gunakan. K sama dengan 2 kali Pi kali R. Pak, kalau saya menggunakan yang ini,
Pi kali D boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi silakan dipilih pakai rumus yang mana, tidak ada masalah, sama saja hasilnya nanti. Nah, keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Maka kita mengetahui bahwa R atau jari-jarinya berdasarkan gambar ini adalah 14 cm. Berarti kalau jari-jarinya 14 cm, diameternya berapa yuk? Diameter dari sini sampai ke ujung sini garis tengahnya. Berarti di sini 14 juga ya. Yang ini 14 juga, berarti 28. Kalau kita bicara diameter. Tetapi rumusnya menggunakan R atau jari-jari. Kita tulis seperti ini. 2 tetap kita tulis kembali. Kemudian Pi berubah. Pi-nya berapa yang kita gunakan? Kita menggunakan 22 per 7. Ingat, Pi itu ada dua jenis. Ada 22 per 7 atau 3,14. Karena jari-jarinya ini adalah 14, 14 itu merupakan kelipatan dari 7, maka kita gunakan 22 per 7, bukan 3,14. Gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal dihitung aja. Ingat pelajaran pada semester 1, cara menghitung seperti ini sudah kita pelajari. Tetapi agar sama dengan yang di buku, kita coret seperti ini. Nah, 7 tercoret, 14 tercoret. Kok bisa dicoret? Ya, karena 7 dan 14 ini merupakan sama-sama 14 ini merupakan kelipatan dari 7, maka kita bagi aja. 14 kita bagi dengan 7. 14 kita bagi dengan 7. Berapa? Dapat 2. Gitu ya. Maka dicoretlah ini, hilang. Kalau dicoret itu artinya dia hilang sudah. Berubah menjadi 2 di sini. Sehingga kalau kita tulis kembali, kalimat matematikanya menjadi begini. 2 kali 22 kali 2. Ini tadi kan sudah hilang nih. 14 sudah dibagi dengan 7. Sudah menjadi sebuah perhitungan tersendiri. Berubah menjadi 2 yang ini. 2 kita tulis di sini. Sementara 22 per 7, karena 7 sudah hilang, maka dia tinggal berdiri sendiri. Menjadi 22. Udah. Tinggal dikalikan aja. 2 dikali 22 berapa? 44. Turun 2-nya ke sini, 44 dikali 2, 88. Jadi, keliling lingkarannya adalah 88 cm. Gitu. Simple ya, sederhana. Oke, berikutnya. Kita akan melihat keliling lingkaran berikutnya, contoh soal yang nomor 2. Nomor berikutnya yang ada di buku. Soalnya begini, keliling sebuah lingkaran adalah 62,8 cm. Tentukan diameter lingkaran tersebut. Sudah ditentukan nih, Pi-nya, kita nggak perlu mikir lagi. Pi sama dengan 3,14. Yuk, kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Penyelesaian seperti ini. Kita menggunakan rumus seperti ini. Karena kebetulan yang ditanyakan adalah apa? Diameter. Pak, kalau pakai ini bisa, Pak? Bisa juga, gitu. Tetapi yang lebih gampang adalah kita menggunakan ini. K sama dengan Pi kali D. Tulis rumusnya. K sama dengan Pi kali D. Ingat bahwa D ini adalah diameter. Nah, Pak, kok jadi begitu tulisannya? Kok jadi begitu penulisannya? Lah iya. K itu apa? Keliling. Soalnya mengatakan ini, keliling sebuah lingkaran adalah 62,8 cm. Itu sudah kelihatan 62,8. Ya sudah, kita tulis di sini. Kan kelilingnya sudah diketahui kan? Yang ditanyakan kan bukan keliling. Yang ditanyakan adalah apa ini? Diameter. Maka kita tulis kelilingnya adalah 62,8 sama dengan Pi-nya. Pi-nya tadi dikasih tahu di sini sudah. Pi sama dengan 3,14. Tulis Pi-nya berubah. Pi-nya adalah 3,14 kali D. D-nya kan belum ketahuan ya, karena diameter yang ditanyakan. Karena itu kita gunakan proses perhitungan seperti ini. D kita pindahkan ke depan menjadi yang ditanyakan. Ya. Jadi kalau ada lambang di sini A, B, C, D, K, S, M segala macam, maka berarti yang di sini ini adalah yang ditanyakan. Karena D yang ditanyakan, maka kita pindahkan dia ke depan. Gitu ya. Dan proses perhitungan selanjutnya, karena dia dipindahkan ke depan, maka ini tergeser. Yang di bagian sini, kelilingnya,
kita pindahkan ke arah sini. Sehingga 62,8 per 3,14. Keliling dibagi pi. Sekali lagi, menjadi diameter sama dengan keliling dibagi pi. Waduh Pak, gimana menghitungnya ini? Bisa menggunakan kalkulator, tetapi kalau pas ujian segala macam gitu kan, kita nggak bisa menggunakan kalkulator. Maka kita rubah menjadi, ini kan pecahan nih. Pecahan apa namanya? Pecahan desimal. 62,8, 3,14, ini namanya pecahan desimal. Kita rubah jadi bilangan bulat deh ya, bilangan cacah. Berubah menjadi 6.280 per 3,14. Gimana caranya Pak? Nih, komanya jalankan ke sini. Set. 62,8. Ini komanya kita pindahkan ke sini. Ke bagian belakang sini. Menjadi 628. Nah, kalau 628, yang bawah ini juga 3,14 juga harus jalan sekali nih. Kalau dia jalan sekali berubah ke sini, set pindah ke sini menjadi 31,4. Masih agak susah menghitungnya. Maka jalan lagi ininya, jalan lagi komanya yang di atas ini. Set. Maka kita tambahkan 0 1 biji, kemudian koma yang di sini tadi pindah ke belakang sehingga menjadi bilangan bulat, bilangan cacah seperti ini. 6.280 per 314. Sehingga mudah untuk membaginya. Hasilnya berapa? 20 cm. Jadi panjang diameternya adalah 20 cm. Oh ya, untuk yang ini tadi, cara menggeser-geser koma ini tadi Bapak yakin sudah kalian pelajari ya di kelas 5 atau kelas 4 rasanya. Untuk mempermudah perhitungan. Gitu. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi kita untuk hari ini dan Bapak minta kalian untuk melengkapi pengetahuan. Bukalah buku matematika halaman 65 dan 66 tentang keliling lingkaran. Silakan dibaca di halaman 65 sampai halaman 66 di buku matematika paket kalian. Kemudian bacalah buku matematika lainnya, juga sumber-sumber belajar lainnya, misalnya dari internet yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Dan pesan Bapak untuk hari ini, tekunlah selalu belajar melalui media-media yang tersedia, TV, internet, buku, ya. Kemudian patuhilah protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, hindari kerumunan dan makan makanan yang bergizi. Biar virusnya cepat berlalu. Kemudian kerjakanlah tugas sesegera mungkin agar tidak bertumpuk. Ingat, tugas dari Bapak itu tidak pernah banyak. Tugasnya secukupnya saja, yang penting KD-nya tercapai. Tolong langsung dikumpulkan secepat mungkin, gitu ya, supaya tidak bertumpuk-tumpuk. Nanti kalau bertumpuk, kamu juga yang akan pusing sendiri. Dan tetaplah semangat. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang selanjutnya.